dalam kerinduan kami untuk mengharapkan lawatan Tuhan, kami rindu hari ini Tuhan melawat kami melalui firman-Mu, Engkau meneguhkan kami melalui firman-Mu, bahkan Engkau menegur kami melalui firman-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami untuk berbicara secara pribadi kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami akan renungkan bersama-sama. Kini kiranya Roh Allah bekerja atas kami, Roh Kudus memimpin kami, sehingga hari ini kami sungguh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar dari ruangan ini, bahkan apa yang sedang mempengaruhi hati dan pikiran kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya bukan pengetahuan hamba-Mu, bukan kefasihan lidah hamba-Mu, tetapi karena Tuhan mau memakai hamba-Mu untuk boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh waktu ini. Amin. Shalom. Mari pada pagi ini kita akan bersama-sama membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kita membaca dari 2 Timotius pasal 2. Kita baca ayat 1 dan ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca 2 ayat, 2 bagian firman Tuhan ini, 2 ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tema kita pada pagi hari ini adalah bicara tentang pelipat gandaan. Bapak Ibu, mungkin istilah ini bagi sebagian dari kita tidak asing, tetapi mungkin saja sebagian kita juga tidak paham istilah ini, pelipat gandaan itu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah multiplikasi, apalagi oke, saya boleh minta kaum pria berdiri di tempat saya. Kaum pria yang muda, yang tua, kecuali yang anak-anak ya. Yang SMA ke atas, yang lansia. Nah, saya minta tolong Pak Wati, coba Pak Wati dihitung jumlahnya berapa. 25 Pak. 25. 25
maupun muda ya. Sekarang kaum pria silakan duduk. Sekarang ganti kaum wanita. Kecuali anak-anak muda sampai. Nah ini karena jumlahnya cukup banyak, hitungnya dari depan, minta tolong Bu Eka hitung. Boleh keluar dari bangku. Ini bukan tujuannya membantu Pak David, tapi yang bisa dimanfaatkan. Mungkin 41. Mungkin 41. Supaya yakin ya, boleh minta tolong Mbak Sumina hitung ulang. Karena hitungannya 41 tadi. Boleh keluar dari bangku, jalan ke belakang juga nggak apa-apa. Iya Pak. Maksudnya ya ini memang 41. Oke, silakan duduk. Sekarang anak-anak boleh berdiri. Anak-anak mulai dari sekolah minggu sampai pra remaja. Ya, kita silakan hitung. Yang berdiri saja tuh. 10. Sudah termasuk itu. Ya, kasih, silakan duduk. Kalau tadi waktu ngitung kakung paling sudah masuk belum? Belum ya, berarti 26 ya. 26, 41, 10. Pak David boleh catat. Ya, Bapak Ibu, ketika kita menghitung dan minta satu orang menghitung, ini proses hitungannya bisa lebih cepat tapi juga mungkin lebih lambat. Itu yang pertama. Kedua, hitungannya bisa benar, bisa salah. Tetapi ada cara hitung yang lebih cepat dan itu akurat. Ketika apa? Ketika masing-masing itu menyebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Apa yang saya mau dari apa yang kita lakukan tadi, apa yang ingin kita mau belajar? Ketika kita bicara berlipat ganda, ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus kerjakan bersama-sama. Demikian juga ketika kita memuridkan, ini juga harus menjadi gerakan bersama. Kan tadi di Lukas katakan apa? Pemuritan itu mulai dari diri sendiri. Orang yang belum pernah jadi murid, dia tidak akan bisa memuridkan orang lain. Jangankan memuridkan orang lain, berpikir untuk memuridkan saja tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, beberapa orang memahami pertumbuhan rohani itu sebagai sebuah proses yang berhenti pada diri sendiri. Ya wes, aku bisa baca Alkitab, aku bisa berdoa sendiri, ibadah sendiri, itu sudah cukup. Dan menganggap bahwa saya sudah bertumbuh, saya sudah jadi orang Kristen yang sempurna, seperti itu. Yang terpenting bagi mereka adalah berkenan kepada dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Yang dikejar hanyalah kedewasaan karakter di depan Tuhan, di depan Allah. Yang penting saya ini baik di hadapan Tuhan. Walaupun sebenarnya terlalu pede itu ya. Orang mengatakan saya ini sudah baik di hadapan Tuhan, tapi di hadapan
istri, di hadapan suami, di hadapan anak, di hadapan orang tua, kita ini dianggap tidak baik gitu. Tak peduli saya, yang penting di hadapan Tuhan saya ini baik. Dan itu pun kita nggak tahu dari mana kita tahu kalau kita ini baik. Konsep yang muncul di tengah-tengah kehidupan orang Kristen seperti yang tadi saya sampaikan, itu sebenarnya konsep itu hanya separuh jalan. Jadi seumpama orang jalan itu dia belum sampai di tujuan. Jadi kalau orang jalan ke Malang itu baru nyampe di Jalimbar situ ya, apalagi kena macet, ini diteruskan atau balik gitu. Jadi ini baru separuh jalan. Kalau kita ini menjadi orang yang rohani, kita bertumbuh secara rohani untuk diri sendiri, ini baru separuh jalan. Karena apa? Karena pertumbuhan rohani itu dari dalam keluar. Tuhan kita, Tuhan Allah yang sudah bekerja di dalam kita juga akan terus bekerja melalui kita. Ini yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen cukup puas kalau Tuhan itu bekerja di dalam dirinya, mengubah hidupnya, itu saja. Tetapi tidak menyadari bahwa Tuhan bisa memakai kita, melalui kita, Tuhan juga bekerja. Diri sendiri bukanlah tempat untuk berhenti dalam perjalanan rohani. Jadi Bapak Ibu, perjalanan rohani kita itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Saya jadi orang Kristen sampai mati gitu ya. Tidak berhenti sampai di situ. Diri sendiri hanyalah saluran. Pujian yang kita nyanyikan, ikut dikau saja Tuhan, tadi bunyinya gimana Bapak Ibu ketika nyanyikan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Gak kosong. Yang nyanyiannya gak kosong, kok masih gak nyanyi ya? Tambah gak kosong. Apa yang menarik dari pujian tadi? Semangatnya yang mana gitu. Ya. Coba Mas Ega boleh ditampilkan. Ikut dikau saja Tuhan. Mari kita perhatikan pujian dari bait pertama. Senang ya kalau nyanyi ini ya. Ikut dikau saja Tuhan, salam damai bagiku gitu ya. Jadi walaupun gak damai sama orang lain, yang penting damai bagiku. Terus aku selamat dan sentosa hanya oleh darahmu. Ini kan masih kepada diri sendiri. Terus nah, di bagian ini aku ingin ikut dikau mengabdi pada siapa? Kira-kira bagaimana? Apakah kita sudah mengabdi kepada Tuhan? Mengabdi kepada Tuhan itu berarti ikut perintah Tuhan. Terus balik lagi ya. Bait yang kedua, ini mulai agak sorot dikit. Terus menang bukan menang karena kekuatan sendiri, karena bersama Tuhan. Terus baiknya tadi ya, ikut menyangkal diri. Semakin berganti baik, semangatnya yang mana ini? Ini semangat untuk menyangkal diri, buang yang fana. Malah kita yang dikejar yang fana gitu. Hanya turut
kehendakmu dan padamu berserah. Terus ikut dalam kesucian lahir batin yang bersih. Terus ya, teladan yang Tuhan beri menjadi serupa Kristus. Selanjutnya habis ya. Dan puncak dari lagunya menjadi serupa Kristus. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema hari ini ya, memuridkan atau melipat gandaan, berarti kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi pertumbuhan perjalanan rohani itu tidak berhenti sampai di diri kita sendiri. Kita harus siap dengan fase selanjutnya memuridkan orang lain. Kalau pakai istilah itu, kita harus menjadi orang tua rohani bagi sebanyak mungkin orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak suka pemuritan? Karena kalau dengar kata pemuritan itu langsung dihubungkan dengan pembinaan. Dihubungkan dengan pembinaan terus apa? Sinau maneh, belajar lagi. Nah, orang Indonesia kan paling gak suka belajar, melakukan yang gak perlu belajar, yaitu apa? Sesuatu yang gak baik itu kan gak perlu belajar, tapi sesuatu yang baik itu harus belajar sungguh-sungguh. Siapa di sini yang meso ada sekolahnya? Meso itu kan nggak ada sekolahnya loh. Ngumpat sama orang itu nggak ada sekolahnya itu. Memaki-maki orang itu kan nggak ada sekolahnya. Muncul begitu saja. Belajar dari mana? Nggak perlu belajar. Cukup dengar dan meniru. Bahkan banyak anak-anak ngomong kotor dan lain sebagainya itu orang tua saya kan gak ada yang mengajarkan itu, karena dia mendengar saja. Kadang-kadang mereka pun juga gak tahu apa yang mereka ucapkan, gak tahu artinya apa. Bahkan orang di dunia barat sana kalau meso pakai nama Tuhan Yesus lagi, betul ya? Kalau kita lihat film-film itu kan Jesus Christ gitu ya. Jadi seperti itu. Tanpa belajar. Tetapi untuk hal yang baik, hal yang rohani itu perlu belajar. Kenapa banyak orang tidak suka? Ya karena itu. Dunia ini lebih menarik daripada apa yang ditawarkan Tuhan. Mana lebih menarik baca koran atau baca buku rohani? Mungkin sebagian orang saya senang buku rohani gitu. Mana yang lebih penting, baca buku rohani dan baca Alkitab? Alkitab ayat bukan ayat bukan Alkitab. Mana lebih senang dengan khotbah yang lucu atau khotbah yang banyak pengajaran? Khotbah sekarang ini kan banyak yang menghibur tuh. Ya memang kita perlu penghiburan. Kalau nggak dihibur stres kita. Tapi firman Tuhan kan tidak hanya menghibur, tetapi firman Tuhan juga menegur, firman Tuhan juga mengajar. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 itu kan jelas firman Tuhan bermanfaat untuk 4 hal. Ya, jadi Bapak Ibu, setiap orang itu sebenarnya yang percaya Tuhan Yesus itu dipanggil untuk memuridkan orang lain. Nah, pertanyaannya, apa saja yang perlu dilakukan
dilakukan oleh seorang yang ingin memuridkan orang lain. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Hal terpenting apa yang perlu diteruskan kepada generasi rohani selanjutnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di dalam teks kita hari ini. 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu, kalau kita melihat surat ini kan ditulis oleh Rasul Paulus. Ini termasuk surat penggembalaan. Kedekatan Paulus dengan Timotius ini jelas tidak diragukan lagi. Sejak Timotius ini muda, Paulus sudah mengajak dia untuk menemani dia dan Silas dalam perjalanan misi. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 di sana dikisahkan bagaimana Timotius itu bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, yang menarik adalah salah satu dari tulisan Paulus khususnya di Timotius. Mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Mari kita baca bagian firman Tuhan. Tetapi Kau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketentuan. Yang jelas di sini dia mengatakan kan Paulus kan. Jadi Paulus dia mau menyampaikan di sini bahwa Timotius ini adalah seorang yang telah dimuridkan oleh Paulus. Dan proses pemuridan yang dari Paulus kepada Timotius ini nampak di sini. Ada pengajaran, ada teladan hidup, ada prinsip-prinsip hidup, ada iman, bahkan ditambahkan ada karakter di sana, ada kesabaran, kasih, bahkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan ini adalah modal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang dipanggil untuk memuridkan. Sebenarnya bukan dipanggil, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memuridkan. Nah, makanya sebelum kita memuridkan orang, hal-hal inilah yang harus kita kejar, harus kita miliki. Dan kalau kita tidak memiliki ini sepanjang hidup kita, jangankan memuridkan, berpikir untuk memuridkan saja tidak. Yang paling gampang itu kita lihat di rumah kita masing-masing. Ketika kita sebagai orang tua, apakah anak-anak mengikuti ajaran? Oh iya, ajaran yang mana? Kira-kira ajaran yang benar sama yang nggak benar banyak yang diikuti yang mana? Apakah anak-anak mengikuti cara hidup kita? Prinsip-prinsip yang penting di dalam hidup kita, iman kita, kesabaran kita, kasih kita, ketekunan kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin setiap hari membuat kita ini pusing. Bagaimana mungkin saya bisa memiliki hal-hal seperti itu? Ada 2 nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat 1, Bapak Ibu, yaitu menjadi kuat oleh kasih karunia.
Coba kita perhatikan ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Itulah sebabnya Paulus menasihati Timotius di sini. Jadilah kuat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini kalau di dalam teks Yunani ini adalah kata kerja perintah. Dari terjemahannya ini sudah kelihatan ya. Jadilah kuat. Berarti ini kan kata perintah. Nah, bentuk waktunya itu kalau bahasa Inggris itu apa? Present tense. Present tense itu berarti terus menerus. Jadi kalau diterjemahkan, jadinya ini, hendaklah kamu terus menerus dikuatkan. Kenapa enggak kuat di sini? Karena kata kerja yang dipakai di situ, dikuatkan itu lebih kepada kata kerja pasif, bukan aktif. Berarti kekuatan itu bukan dari diri Timotius. Nah, kalau bukan dari diri Timotius, dari mana? Siapa yang menguatkan dia? Nah, karena dibentuk pasif, berarti kalau dalam tata bahasa kan kita harus tahu subjeknya siapa. Dan jelas objeknya ini ya Timotius. Tapi subjeknya siapa? Yang tidak ada lain adalah yang dimasukkan di sini. Kalau kamu terus-menerus dikuatkan, berarti siapa yang menguatkan? Bahwa Allah sebagai subjek yang menguatkan. Jadi kalau Timotius itu akhirnya bisa menjadi saksi pelayan Tuhan, ya kan? Dia bisa memuridkan orang dan memiliki apa yang di 2 Timotius 3:10 tadi itu, dia kuat di dalam pengajaran, di dalam iman, di dalam prinsip dan lain sebagainya tadi itu. Karena Paulus sangat memahami pentingnya kekuatan dari Allah dalam pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita bicara pelayanan, bicara tentang perjalanan hidup, perjalanan rohani kita itu butuh kekuatan dari Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Paulus menyadari bahwa Allah selalu menguatkan dia dalam pelayanan, sehingga dia bisa setia dan dipercaya. Makanya Paulus memilih Timotius, orang yang setia dan dapat dipercaya. Bahkan dalam situasi yang sangat buruk, dia menyadari bahwa Allah selalu menguatkan dia. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 17. 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaran Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Artinya apa? Dalam situasi yang sangat buruk pun kekuatan Allah itu bekerja di dalam setiap orang percaya. Itulah sebabnya di dalam Filipi 4 ayat 13. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang terkenal, yang disukai banyak orang. 13-nya orang nggak suka, tapi kalau udah baca ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang, jadi kekuatan itu datang dari
Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Bagaimana Allah menguatkan kita? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 itu dikatakan apa? Oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Di dalam pasal 1 ayat 9, sebelumnya Paulus itu sudah menjelaskan bahwa keselamatan dan panggilan kita muncul dari kasih karunia. Jadi kita dipanggil untuk diselamatkan itu juga kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah sekarang kekuatan kita itu juga karena kasih karunia. Jadi artinya apa? Baik keselamatan dan panggilan kita untuk kita melayani itu juga karena kasih karunia. Jadi kalau bicara kasih karunia itu bukan hanya bicara tentang keselamatan, tetapi juga ketika Tuhan memberikan kekuatan itu juga kasih karunia. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini, penggabungan ide antara kasih karunia dengan kekuatan ini cukup menarik kita perhatikan ya. Karena apa? Melalui kebenaran ini Paulus ingin mengingatkan betapa kita ini lemah. Kita senang ya kalau kita ini mengatakan dalam kita ini kan manusia yang lemah gitu ya. Tapi ingat, justru karena kita lemah ini kita perlu bergantung pada kasih karunia. Justru karena kita ini tahu kita lemah, jangan kemudian kita ini seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita ini lemah dan perlu bergantung pada anugerah Tuhan. Nah pada saat yang sama Bapak Ibu, ketika kita bergantung, ini justru mengalahkan kelemahan kita. Jadi gimana Pak? Kalimatnya dibolak-balik. Ya benar. Ketika kita lemah, kita itu perlu bergantung kepada kekuatan Allah, kasih karunia Allah. Dan ketika kita bergantung pada kasih karunia anugerah Allah, bukankah kelemahan itu dikalahkan? Ada lagu Jawa yang sering dinyanyikan itu, dan kita senang nyanyi ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina gandol Gusti. Ya. Jadi lagu ini menggambarkan bahwa kita ini benar-benar mau bergantung pada Tuhan. Nah kalau kita bergantung pada kekuatan diri sendiri, makanya kita ini selalu merasa Allah kita ini Allah yang kuat Bapak Ibu. Di mana kita bergantung kepadanya itu akan membuat kita menjadi kuat, dan kekuatan itu datang dari Allah, dan kelemahan kita dikalahkan oleh kebergantungan kita kepada Tuhan, pada kekuatan Allah. Dengan kata lain, mengakui kelemahan bukan berarti menjadikan kelemahan itu sebagai dalih untuk hidup tanpa harapan. Melalui anugerah Allah, justru kita dimampukan untuk berkata apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Dan bagian firman Tuhan, justru di dalam kelemahanku, kekuatan Allah itu nyata. Jadi Bapak Ibu, di dalam kasih karunia kita sudah mendapatkan semua.
baik itu keselamatan maupun kekuatan. Segala sesuatu yang berguna untuk menghidupi keselamatan telah disediakan. Segala hal yang dibutuhkan untuk bertahan dalam pelayanan itu juga dilimpahkan. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu ketika kita harus melayani, karena kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Dan biasanya orang muda ini kan cenderung takut. Jadi kalau dikasih kesempatan, jangan, saya belum punya pengalaman. Sebaliknya yang tua, ayo pelayanan, saya sudah mau pensiun. Dan kalau yang muda nggak mau naik, yang tua ngomong sudah pensiun, terus bagaimana? Saya nggak sampai 5 tahun nanti sudah pensiun. Saya harus mulai memikirkan dari sekarang. Saya nggak menyiapkan jemaat untuk menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang benar-benar boleh tetap setia. Penganiayaan dan kesukaran itu nggak pernah berhenti. Oleh karena itu kita terus-menerus harus ingat, bergantunglah pada kekuatan Allah. Nasihat yang kedua, mempercayakan ajaran kepada orang yang bisa dipercayai. Bahwa ada orang yang nggak bisa dipercayai. Sebenarnya masalahnya itu bukan ada atau tidak ada. Kita memang harus jangan sampai apa. Kalau kita ini nitip barang ke seseorang, apalagi barang itu berharga, perhiasan, emas, ada berlian dan lain sebagainya, kita kan pasti nggak gampang-gampang nitipkan sama orang. Jangankan ke orang ya, kalau kita mau masukkan ke bank atau ke tempat apa gitu ya, penyimpanan barang-barang berharga, dokumen penting itu, kita harus tahu ini bisa dipercaya nggak? Jadi orang tidak akan sembarang mempercayakan sesuatu, apalagi apa yang dipercayakan ini apa? Sesuatu yang nilainya kekal, keselamatan, hidup kekal, surga, warisan yang sangat berharga. Oleh karena itu, setiap orang ini sebenarnya adalah pemimpin rohani. Jadi kalau ada istilah pemimpin rohani ini sebenarnya kan berlaku bagi setiap orang percaya. Kita memimpin mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai masyarakat, bahkan kita pemimpin di pemerintahan atau di. Nah, pemimpin rohani dia memimpin secara rohani. Pemimpin rohani itu tidak selalu seperti saya berdiri di belakang mimbar ini khotbah gitu ya. Semua pemimpin kalau dia orang Kristen itu harus rohani. Bukan kan Rasul Paulus juga mengajarkan apapun yang kamu lakukanlah bukan semata-mata hanya untuk manusia tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mana yang rohani, mana yang bukan rohani. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu rohani, Bapak Ibu. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak rohani, Bapak Ibu. Pekerjaan itu rohani karena dikerjakan
hidupnya memuliakan Tuhan. Mungkin seorang tukang beca, dia tidak khotbah, dia tidak pimpin pujian, tidak ada main musik di gereja, tapi hidupnya memuliakan Tuhan. Pekerjaannya itu, melalui pekerjaannya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau tukang beca yang tidak rohani, ada barang ketinggalan di becanya, kebetulan gitu ya. Tapi kalau dia seorang tukang beca yang rohani, dia akan cari siapa pemilik. Mungkin ada banyak orang yang naik beca. Jadi semua pekerjaan itu rohani, semua profesi itu rohani. Ketika dikerjakan oleh orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, sebagai pemimpin rohani, kita punya peranan di sini. Karena apa? Orang yang pemimpin rohani itu peduli akan kelangsungan pekerjaan itu. Apa yang Tuhan mau? Apapun pekerjaan kita, apalagi kita bicara pelayanan, betapapun hebatnya pelayanan itu, tetapi kalau tidak berkelanjutan, apa artinya? Bukankah jabatan dan peranan kita suatu kelak pasti akan digantikan? Bahkan bukan digantikan, dilupakan banyak orang loh. Yang namanya sudah pensiun itu loh. Mungkin orang ingat nama kita, tetapi apapun yang kita lakukan mungkin hanya sebagai kecil yang mengingat. Dan itu memang sesuatu yang natural, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Kok jadi begini gitu ya. Apalagi ketika orang menggantikan kita dan orang itu nampak lebih baik, lebih hebat gitu ya. Justru kita harus merasa bahwa ini adalah satu peningkatan. Orang tua selesai kan berpikirnya apa? Ingin anak-anaknya itu lebih maju dari kita sebagai orang tua. Mereka harus lebih hebat dari kita, walaupun tidak bisa diukur dari sisi materi gitu ya. Yang jelas cara berpikirnya, cara pandangnya, kehidupannya itu harus lebih maju ya. Artinya kita ingin orang itu lebih. Nah oleh karena itu perlu orang-orang seperti ini dipersiapkan. Nah oleh karena itu pemulihan itu adalah satu jawaban. Proses ini harus lintas generasi, tidak boleh berhenti. Kenapa gereja-gereja ini stagnan? Artinya seperti hanya jalan di tempat. Karena tidak memulihkan. Paling tidak, setiap keluarga itu memuridkan keluarganya masing-masing. Kalau kita mengandalkan gereja sebagai institusi untuk terus membina kita tidak akan pernah bertumbuh. Karena pertumbuhan dari diri kita. Kita ikut seminar, kita dengar khotbah sampai ratusan khotbah. Tapi kalau itu nggak mengubah hidup kita, kita pun juga nggak akan mengubah kehidupan orang lain. Kita harus menjalankan peran kita. Kita harus mengajar orang-orang yang kita muridkan. Di ayat 2 dikatakan, apa yang telah kau dengar dariku. Dari bagian ini, apa di sini ini berbentuk bukan tunggal Bapak Ibu. Walaupun ini namanya seperti hanya satu ya. Apa yang telah engkau dengar dariku. Ini berarti banyak hal yang didengar oleh Timotius. Hal-hal yang engkau telah dengar. Banyak hal sudah diajarkan oleh
Paulus kepada Timotius. Tentu saja yang dimaksud ajaran-ajaran yang diajarkan kepada Timotius ini adalah ajaran yang sehat. Nah, warisan ini yang pada akhirnya bukan hanya untuk disimpan, tetapi warisan itu dilanjutkan. Saya pernah dikirimi video lari estafet. Bapak Ibu mungkin pernah juga lihat itu ya, anak lari estafet. Estafet itu kan lari keliling gitu ya, terus tongkatnya dikasih pelari berikutnya kan, terus dia melanjutkan keliling. Ini tidak Bapak Ibu. Ketika ini dikasihkan, dia nggak lari melanjutkan, dia lari balik. Jadi dia harusnya berputarnya itu ke kanan, dia balik ke kiri Bapak, sampai dikejar sama jurinya. Saya lihat itu lucu juga ya. Tapi kadang-kadang kita juga seperti itu. Ketika kita diserahin tongkat estafet, kita nggak lari melanjutkan, tetapi kita lari balik. Alias apa? Saya nggak sanggup. Tapi kita nyanyinya apa? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi ketika tongkat estafet dikasihkan, aku tidak sanggup. Bukan ini bertentangan Bapak Ibu. Kita melakukan ya karena Tuhan sanggup, ya biar Tuhan yang lakukan, bukan saya gitu ya. Bapak Ibu ingat, saya mau tekankan ini hal penting. Tuhan nggak pakai kita pun Tuhan nggak rugi. Jadi jangan kepedean Bapak Ibu, kalau kita dipakai Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan, jangan terlalu pede. Jangan merasa Tuhan saya ini penting bagi Tuhan, enggak. Kalau kita nggak mau, Tuhan bisa kasih terang. Serius. Tuhan bisa lakukan sendiri. Tuhan nggak perlu butuh bantuan kita. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kita, karena Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Tuhan bisa memberkati orang-orang di sekitar kita tanpa kita bisa. Bahkan mereka pun jika bisa diberkati oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, Tuhan bisa pakai mereka. Buktinya apa? Ketika bangsa Israel di tempat pembuangan, Tuhan memakai bangsa yang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan itu menjadi berkat bagi Israel. Jadi jangan kita merasa ketika Tuhan pakai kita, ketika kita melayani, kita ini spesial, enggak. Sehingga kita mengatakan, oh aku nggak sama dengan orang lain. Tetapi kalau Tuhan masih memakai kita untuk melayani Dia, karena Tuhan masih mempercayai kita. Kalau Tuhan nggak percaya lagi, Tuhan bisa alihkan ke orang lain. Ini tidak bicara soal pelayanan di gereja. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita mulai memuridkan orang lain. Tadi ada 25 kaum pria, ya. Kalau
satu kaum pria, ya, dia memuridkan 3 orang. Kalau salah seperti Tuhan Yesus ya 12 ya, kita ambil seperempatnya aja lah, 3 orang. Kira-kira bisa nggak? Tuhan 12 aja satu mencelat Pak, gitu? 3 orang. Jadi berapa orang yang kita muridkan? 75. Dan 75 orang yang kita muridkan, masing-masing memuridkan 3 orang. Jadi berapa? Berapa? 225. Dari 225 orang yang dimuridkan, memuridkan 3 lagi. Jadi kalau misalnya kita itu kasih waktu dalam 1 tahun tiap orang itu memuridkan 3 orang. Jadi tahun pertama tadi, tahun kedua ya, tahun pertama 25 orang dimuridkan, tahun kedua 75 orang dimuridkan, tahun ketiga 225 orang dimuridkan, tahun keempat kira-kira tahun kelima 6 itu sudah 1000 orang dimuridkan. Bapak Ibu percaya itu bisa terjadi? Bisa. Dan saya percaya nggak ada bangku kosong. Bahkan ibadahnya nggak cuma 1 kali. Tapi ini bukan masalah jumlah, tapi ini masalah orang-orang yang dimuridkan dan memuridkan orang lain. Nah pertanyaannya, apakah saya termasuk orang-orang yang dipercaya Tuhan? Orang yang dipercaya Tuhan itu bukan orang yang hebat, yang bukan mau yang dipercaya Tuhan itu orang yang setia. Kehidupan pernikahan berjalan dengan baik karena apa? Karena kesetiaan, bukan karena kekayaan, karena kesetiaan. Jadi betapa pentingnya kita itu setia. Hari ini kita akan mengikuti sakramen bersama. Biarlah Bapak Ibu ketika kita bersama-sama mengikuti sakramen bersama, biarlah kita kembali mengambil komitmen. Tuhan yang telah menyelamatkan aku, Tuhan yang telah membentuk hidupku. Aku tidak mau perjalanan hidupku ini sia-sia. Aku mau berjalan, aku mau mengambil bagian di dalam memuridkan orang-orang di sekitar saya. Sehingga ketika saya boleh menikmati anugerah keselamatan, orang-orang di sekitar saya boleh menikmati. Dalam Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Menemukan orang yang bisa dipercaya sekaligus cakap dalam mengajar adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak banyak orang yang memenuhi 2 kriteria ini sekaligus. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah ketika kami masuk di dalam pemuridan. Sehingga setiap kami boleh menginvestasikan waktu, perhatian, dan tenaga kami pada orang-orang tertentu. Dan kami mau pengikut Kristus, bukan penggemar Kristus.
orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir. Sebentar kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan menolong kami, kami boleh memperbaharui komitmen kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.